Oke guys, kembali lagi bersama kami di channel Putahe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Datangio dari mahasiswa aktif IAIN Sultan Hamai Gorontalo dengan NIM 211052084. Ya, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tari Zamane Park yang dirilis dari tahun 2007 dan dibintangi oleh Aamir Khan. Untuk memenuhi persyaratan UTS dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Dia duduk di kelas 3 SD dan Ihsan ini menderita disleksia atau anak yang sulit menangkap mata pelajaran. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ihsan masih saja belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dia lebih tarik pada hal yang lain daripada mengikuti pelajaran mengajar di kelas. Di sekolahnya dia anak yang tanda kutip bodoh karena selalu mendapat nilai yang paling rendah di kelasnya. Dan di rumah dia bukan anak satu-satunya di keluarganya. Dia punya kakak laki-laki yang bernama Yohan. Yohan ini dibandingkan dengan Ihsan, dia selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Terbolak-balik dengan Ihsan yang malah selalu mendapatkan nilai yang paling akhir dalam proses belajar mengajar. Pada suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Rajid kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajid dan teman-temannya terhenti. Gak cuma marah-marahin Ihsan, Rajid malah mengatakan Ihsan idiot. Lalu kondisi menegangkan, terjadi baku hantam. Ketika pulang ke rumah, ternyata emak si Rajid malah melapor dan mengomelin orang tuanya Ihsan dan meminta pertanggungjawaban karena si Rajid luka. Padahal situasinya Ihsan pun terluka parah di kepalanya. Bukan membela anaknya, si bapak langsung menampak Ihsan. Pah! Karena bukan sekali ini saja Ihsan membuat masalah. Pada hari yang lain, Ihsan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan ketika dia bolos. Dia pun mendapatkan amukan dari bapaknya. Bahkan di sekolah mereka panggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ihsan. Pada suatu ketika, Ihsan dipindahkan ke sekolah asrama. Ihsan diantar oleh bapaknya dan ibunya. Dengan berat hati, ibunya melepas Ihsan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ihsan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ihsan sering menyendiri dan melamun. Dan di sekolah barunya, Ihsan pun kerap mendapati bulian dan kemarahan gurunya yang tidak bisa memahami keadaan Ihsan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini macam saya membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode pembelajarannya sangat asik dan fun. Baru hari pertama saja dia langsung bisa dekat dengan muridnya. Akan tetapi Ihsan belum lepas dari stresnya dengan yang dialami selama dia tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Pak Nikum melihat Ihsan di depan kelas. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun bercerita empat mata dengan Ihsan kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun mengalami disleksia yang sama seperti Ihsan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ihsan kembali bergairah untuk menjalani harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pada suatu hari di asrama itu mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut, termasuk para guru. Ketika lomba
dimulai, Pak Niko mencari Ihsan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ihsan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi, pergi ke danau, dimana di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ihsan pun datang saat acara telah dimulai. Ihsan memproyeksikan pemandangan yang ia ingat menjadi lukisan yang luar biasa, mengagumkan semua orang. Ihsan pun tidak bisa menahan harunya melihat hasil lukisan Pak Nikum yang ternyata modelnya adalah wajah dari Ihsan. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Kepala sekolah mengambil mic dan mengumumkan siapa yang akan menjadi juara. Lalu beberapa menit kemudian, dan kepala sekolah pun mengumumkan bahwasanya yang memenangkan perlombaan seni lukis ialah Ihsan. Dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik, akan menjadi sampul buku tahunan. Dari cerita ini saya menyimpulkan bahwasanya setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua. Ya, itulah review film saya dari judul Tara Jamane Park. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga tombol loncengnya agar kalian bisa mengetahui informasi tentang